Kok nggak ada yang jawab sih? Selamat pagi. Iya, yang di rumah apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat, Semoga baik. sehat. Kita ketemu lagi hari ini, kita mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Jadi boleh lihat mataharinya terang sekali hari ini. Kita mau nyanyi bunga-bunga, semua yang memuji Tuhan. Kita juga memuji Tuhan ya. Kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita lipat tangannya. Kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan boleh bangunkan kami pagi-pagi dengan kesehatan tubuh yang baik. Tuhan, saat ini kami mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga, menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami boleh belajar dari firman yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik selama di rumah kegiatannya ngapain aja? Selain adik-adik belajar dari rumah. Mungkin ada yang naik sepeda, ada yang main layang-layang. Mungkin ada juga yang main musik, ada yang piano, ada yang belajar main gitar, mungkin ada yang belajar main biola, ada yang belajar main drum. Nah, berikut ini ada teman-teman kita, ada Rio, Anin, Disa, juga ada Ernest dan ada Ara yang akan menyanyikan lagu Mainkan dengan Musik. Yuk kita saksikan yuk. Teman-temannya banyak. Kita memuji Tuhan hari ini. Nah, adik-adik kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu jaga kita. Kita mau nyanyi lagu Allahku besar. Masih ingat gayanya kan ya? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, Dia yang melestari
kita di rumah aja. Mungkin banyak kesalahan yang kita perbuat, maupun yang kita sengaja ataupun tidak. Apa aja sih contohnya hal-hal yang membuat kita mendukakan hati Tuhan? Apa aja ayo? Iya, berbohong. Mungkin ada yang nakal, ada yang suka marah-marah, ada yang suka tidak menghabiskan makanan, ada yang tidak membereskan mainan. Semua itu Tuhan tidak suka. Kita mau mengakui dosa-dosa kesalahan kita yuk adik-adik. Hari ini yang mau berdoa Abang Eiker. Silakan Abang Eiker. Teman-teman, kita mau berdoa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini juga kami mohon ampuni kami atas dosa kami ya Tuhan Yesus, kepada orang tua kami, teman-teman kami, dan kakak adik kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Abang Eiker buat doanya hari ini. Adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu. Kita menyanyi lagu Bohong, bohong, bohong itu dosa. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Iya, kita nggak boleh lakukan kesalahan lagi ya. Kalau kita sudah mengakui dosa dan kesalahan kita mau jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu mendengarkan perkataan Tuhan, perkataan mama papa, agar kita jadi anak-anak yang baik, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tentang salah satu tokoh Alkitab, tante kasih clue-nya nih. Dia ini punya saudara banyak, tapi dia paling disayang sama ayahnya. Terus saudara-saudaranya gak suka karena dia paling disayang. Ada yang tahu nggak? Kita dengerin aja nanti ceritanya ya. Sekarang kita mau nyanyi lagu Semua Baik karena Tuhan selalu baik sama kita. Walaupun ada orang yang gak suka sama kita, tapi Tuhan selalu baik sama kita. Yuk Om. Rencana indah
Selamat pagi adik-adik. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah anak. Dan hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kita akan dengarkan dari cerita Alkitab. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan boleh kumpulkan kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin, berikan kami pengertian, dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ayo siapa yang masih ingat ayat hafalan kita minggu lalu? Ayo siapa yang masih ingat? Kalau ingat, coba disebutkan ke papa mama, atau eyang, atau oma, atau opa yang ada di rumah. Coba disebutkan ayat hafalannya. Iya. Bagi kalian yang sudah menyebutkan, mari kita lihat apakah benar ayat hafalan kalian di sini. Kita baca sama-sama ya ayat hafalannya dari Mazmur 121 ayat 5b. Tuhanlah naunganmu. Cerita Alkitab minggu ini diambil dari Kejadian 41 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-36. Adik-adik, jangan lupa dibaca ya Alkitabnya. Bagi yang sudah bisa baca, jangan lupa dibaca. Bagi yang belum bisa baca, minta tolong papa mama, opa oma, ataupun eyang untuk membaca Alkitabnya, sehingga kita bisa lebih mengerti dan memahami ceritanya. Dan tema kita pada minggu hari ini adalah Tuhan menolong. Tuhan menolong. Nah, adik-adik, cerita pada hari ini akan melanjutkan apa yang sudah diceritakan minggu lalu. Nah, masih ingat juga nggak cerita minggu lalu? Ayo, minggu ceritanya tentang siapa? Oke, bagi kalian yang masih ingat, dan mungkin bagi kalian yang sudah lupa, Om berikan ceritanya kepada kalian. Cerita Alkitab minggu lalu bercerita mengenai Yusuf yang ditolong oleh Ruben. Yusuf ditolong oleh Ruben sehingga ia tidak jadi dilukai oleh kakak-kakaknya, sekalipun ia harus dibuang ke dalam sumur. Adik-adik, demikianlah kisah minggu lalu. Nah, minggu ini kita akan melihat bagaimana nasib Yusuf sekarang. Dan bagaimana nasibnya sekarang? Kita lihat di sini. Wah, Yusuf masuk dalam penjara, adik-adik. Bagaimana ya ceritanya? Setelah Yusuf dibuang ke sumur, Yusuf kemudian dijual oleh saudaranya ke seorang pedagang yang hendak ke Mesir. Pedagang itu kemudian menjual Yusuf ke Potifar. Di rumah Potifar, Yusuf dijebak oleh istri Potifar, sehingga ia harus masuk ke dalam penjara. Adik-adik, ketika Yusuf berada di dalam penjara, Tuhan kemudian menolong Yusuf. Bagaimana cara Tuhan menolong Yusuf? Tuhan memberikan mimpi kepada Raja Firaun. Siapa ya Raja Firaun ini? Raja Firaun adalah penguasa atau raja di mana tempat di mana Yusuf ditahan, yaitu di Mesir. Satu ketika Raja Firaun bermimpi mengenai lembu dan juga mengenai gandum. Apa ya yang dimimpikan? Adik-adik,
Raja Firaun pertama-tama bermimpi mengenai adanya 7 lembu. 7 lembu ini sedang berada di tepi sungai Nil. Dan 7 lembu yang kelihatannya baik dan gemuk ini kemudian tiba-tiba didatangi oleh 7 lembu juga adik-adik, tetapi bentuknya kurus. Apa yang terjadi adik-adik? Yang mengerikan adalah 7 lembu yang kurus ini kemudian memakan 7 lembu yang gemuk tadi. Wah, Raja Firaun kemudian terbangun. Dia ketakutan karena mimpinya begitu mengerikan. Lalu dia tidur lagi adik-adik. Ketika dia tidur lagi, tiba-tiba dia memimpikan mengenai gandum yang tadi. Kali ini gandumnya terlihat sangat baik. Dan di antara gandum yang baik ini, tiba-tiba muncullah gandum yang kelihatannya tidak baik. Apa yang terjadi adik-adik? Gandum yang tidak baik ini kemudian memakan gandum yang baik tadi. Wah, Raja Firaun kemudian terbangun. Dia melihat mimpi yang lagi-lagi hampir sama dan mengerikan. Lalu ia kemudian berteriak, "Panggil semua orang-orang yang berpengertian, yang pintar, yang bisa mengartikan mimpi saya." Semua orang yang pintar dikumpulkan oleh Raja Firaun, dan Raja Firaun meminta agar mereka mengartikan, memberitahu kepada Raja Firaun apa arti mimpinya. Sayangnya adik-adik, tidak ada satupun dari mereka yang bisa memberitahu kepada Raja Firaun apa arti mimpi itu. Lalu kemudian juru minum raja yang biasanya membawakan minuman kepada Raja Firaun bilang sama Raja Firaun, waktu dia bawa minuman, dia bilang sama Raja Firaun, "Raja Firaun, masih ingat gak dulu waktu Raja Firaun penjarakan saya? Di penjara ada seorang anak muda namanya Yusuf, dan dia bisa mengartikan mimpiku Raja Firaun. Saya jadi tahu arti mimpi saya." Raja Firaun kemudian mengatakan, "Oke, panggil anak itu." Akhirnya Raja Firaun meminta agar Yusuf dikeluarkan dari penjara dan menemui Raja Firaun. Kemudian Raja Firaun menanyakan arti mimpinya kepada Yusuf. Yusuf kemudian mengatakan, "Raja Firaun, kalau raja diberikan 2 mimpi yang sama, itu artinya Tuhan akan melakukan satu hal besar di tengah-tengah bangsa Mesir. 7 lembu yang gemuk dan 7 gandum yang baik menandakan akan datang 7 tahun masa panen, atau bangsa Mesir akan mengalami kelimpahan dalam hal makanan dan berbagai bahan makanan lainnya. Dan 7 lembu yang kurus serta gandum yang kelihatannya tidak baik menandakan bahwa akan datang 7 tahun masa kekeringan dan kelaparan di bangsa Mesir. Oleh karena itu Raja Firaun, Anda harus segera bersiap. Ketika muncul 7 tahun masa yang baik, kita harus simpan sebanyak mungkin bahan makanan supaya jangan sampai ketika datang masa kelaparan, bangsa Mesir kehabisan makanan dan penduduknya kelaparan. Mendengarkan hal itu, Raja Firaun kemudian mengatakan, "Luar biasa sekali anak ini. Kalau begitu kita harus lakukan apa yang dikatakan oleh anak ini. Segera siapkan orang yang bisa melakukannya." Dan Raja Firaun kemudian mengatakan, "Saya akan menunjuk kamu Yusuf untuk mengatur dengan baik bahan-bahan makanan agar bangsa Mesir nantinya tidak kelaparan saat timbul masa kelaparan dan kekeringan." Dan di sanalah adik-adik Yusuf kemudian mendapatkan kepercayaan dari Raja Firaun
ia dibebaskan dari penjara, dan lebih lagi, ia mendapatkan menjadi orang kepercayaan dari Raja Firaun. Adik-adik, melalui kisah Yusuf, kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan akan selalu menyertai dan siap menolong ketika kita mengalami kesulitan atau masalah. Jadi adik-adik, kalau suatu ketika adik-adik tiba-tiba di rumah mati lampu, gelap, adik-adik ketakutan, adik-adik kebingungan, tetap tenang, jangan takut, berdoalah. Tuhan, tolong aku. Percayalah, Tuhan akan menolong, menjaga adik-adik dan tidak akan meninggalkan adik-adik. Nah, sekarang lampunya dinyala lagi. Demikian juga adik-adik, ketika adik-adik punya kesulitan, apalagi sekarang sekolah online, mungkin juga banyak yang harus mengerjakan tugas, banyak ulangan. Ketika adik-adik merasakan kesusahan, ketakutan, berdoa. Tuhan, tolong aku. Ketika adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan hikmat bagi adik-adik, memberikan kepintaran bagi adik-adik, sehingga adik-adik bisa belajar dengan baik. Bahkan, Tuhan juga akan menolong melalui Bapak Ibu Guru, melalui orang tua, bahkan melalui teman-teman. Jadi, mari kita belajar percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam berbagai permasalahan kita. Ingat, berdoalah ketika adik-adik mengalami kesulitan atau masalah. Tuhan, tolong aku. Nah, untuk lebih mengerti, lebih memahami bagaimana Tuhan menolong kita, mari kita melihat, menghafalkan, mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman kita Rahel. Silakan Rahel. Ayat hafalan hari ini dari Mazmur pasal 118 ayat 13b. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menolong aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Rahel sudah membacakan ayat hafalan pada hari Minggu ini. Adik-adik, jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya, dan jangan lupa tetap yakin, tetap percaya bahwa Tuhan menjaga, melindungi, dan menolong adik-adik. Maka mari kita menutup cerita Alkitab kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada, menjaga, dan menolong kami. Karena itu, tolonglah kami untuk tetap percaya kepada Tuhan dan tetap menjalani kehidupan kami dengan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Udah dengar ceritanya kan? Udah tahu kan tadi cerita tentang siapa, Yo? Yusuf. Iya, tentang Yusuf. Tuhan selalu menolong Yusuf dan selalu menolong kita juga kan? Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Karena Tuhan selalu menolong kita mau nyanyi lagu apa Om Adi lagunya? Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, pujianmu besar di surga. Oh,
dalam doa. Yuk semua lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah memelihara kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan yang selalu ada bersama kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang menjaga kami dalam belajar kami di rumah, dalam aktivitas kami sehari-hari. Dan Tuhan selalu berikan kesehatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya. Ibadah kita sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu selanjutnya. Sampai jumpa.